semuanya, saya dari Kompo 2, kelas 5T4. Nama saya Minta Marsenda Mandak, NIM 23024090. Saya akan menjelaskan tentang program Waiting Product. Oke, kita lanjut. Pendahuluan. WP digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang dibobotkan sesuai tingkat kepentingannya. Keunggulan metode WP terletak pada penggunaan operasi perkalian dengan pangkat bobot, sehingga mampu menggambarkan perbedaan kualitas alternatif dengan lebih sensitif. Pada implementasi program ini, metode WP diterapkan untuk membantu pengguna memilih alternatif terbaik berdasarkan 5 kriteria dengan nilai dan bobot yang dapat diinput manual oleh pengguna. Kita lanjut, dasar teori metode Waiting Product. Metode Waiting Product bekerja menggunakan operasi perkalian yang dikombinasi dengan bobot sebagai eksponen, dan ini adalah normalisasi bobotnya seperti yang ada di gambar. Konversi kriteria cost. Jika kriteria adalah cost, maka WJ sama dengan min WJ. Kita lanjut. Studi kasus toko baju distro Urbanwear. Toko baju distro Urbanwear ingin memiliki supplier terbaik dari 3 kandidat berdasarkan 5 kriteria. Kandidat pertama, kualitas bahan. Kandidat kedua, harga per lusin. Kandidat ketiga, kecepatan pengiriman. Kandidat keempat, desain dan variasi. Kandidat kelima, rating kepuasan. Bobot tiap kriteria: 5 benefit, 4 cost, dan 3 cost, dan 4 benefit dan 4 benefit. Alternatifnya seperti pada tabel di bawah ini. Lanjut, implementasi program Waiting Product adalah metode Waiting Product dan editor NetBeans. Bahasa program adalah Java. Alur input program: penggunaan memasukkan bobot K1 sampai K5. Penggunaan memasukkan nilai alternatif A1 sampai A3 untuk tiap kriteria. Pengguna menekan tombol hitung WP. Seluruh tahap perhitungan tahap 1 sampai 4 langsung ditampilkan pada area hasil yang scrollable. Bagian utama program dan fungsi. Yang pertama ada struktur program. Bagian awal program berisi deklarasi kelas dan struktur dasar Java Swing yang menjadi fondasi GUI. Pada bagian ini, program mendefinisikan WA Apps sebagai Windows utama aplikasi menggunakan JavaFrame. Implementasi Action Listener memungkinkan program merespon klik tombol. Bagian ini adalah struktur kerangka dasar yang menangani interaksi pengguna. Terus, deklarasi komponen input. Bagian ini mempersiapkan seluruh komponen penting yang akan digunakan untuk menerima input penggunaan terdiri dari bobot, kriteria, dan nilai alternatif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini pada bagian utama pemrograman dan fungsinya. Di sini terlihat ada pengaturan sistem kriteria. Array ini menentukan suatu kriteria adalah benefit atau cost. Meskipun GUI tidak menampilkan jenis kriteria, logika internal program tetap mengatur apakah bobot harus diberi tanda negatif. Kemudian bagian utama pemrograman dan fungsinya. Di sini ada header column. Bagian GUI adalah struktur visual aplikasi disusun dalam beberapa panel.
Header ini membuat tampilan input rapi dan tidak saling bertumpuk. Tanpa header ini, pengguna akan bingung posisi setiap file. Proses perhitungan utama tetap mengatur apakah bobot harus diberi tanda negatif. Kemudian bagian E ada panel input bobot. Panel ini menyusun input bobot agar jelas terlihat dan tersusun sejajar. Bobot ini adalah elemen pertama yang akan dihitung di tahap 1. Kemudian selanjutnya adalah panel input alternatif. Tampilan ini membuat grid yang memudahkan pengguna mengisi nilai untuk A1, A2, dan A3. Kemudian ada panel tombol. Bagian ini menyediakan 3 aksi penting, yaitu hitung, memulai seluruh tahapan perhitungan, hapus, mereset semua input dan output, kemudian keluar, menutup aplikasi. Selanjutnya adalah event heading atau aksi tombol. Bagian ini adalah pusat kendali aplikasi. Setiap kali tombol ditekan, program merespons sesuai perintah. Fungsi hitung adalah inti dari seluruh perhitungan. Kemudian ada logika perhitungan. Bagian ini adalah jantung program, terdiri dari 4 tahapan utama sesuai teori WP. Pertama ada tahapan 1, normalisasi bobot. Bobot dibagi total untuk memperoleh normalisasi, kemudian jika kriteria cost, bobot dikalikan min 1. Ini memastikan metode WP berjalan sesuai konsep benefit atau cost tanpa menampilkan itu ke pengguna. Kemudian tahap 2, menghitung S atau skor alternatif. Setiap nilai alternatif dipangkatkan bobot, normalisasi hasilnya dikalikan sehingga menentukan nilai S. WP sangat sensitif terhadap perubahan angka karena operasi perkalian pangkat. Baik, perkenalkan nama saya Hizky Raintung. Pada bagian utama program dan fungsinya, bagian K, main method, berikut untuk tampilan potongan source code-nya, menjalankan GUI secara aman di thread swing, memastikan program tampil stabil dan responsif. Untuk selanjutnya, ada bagian hasil percobaan dan implementasi program, berikut merupakan hasilnya. Selanjutnya, interpretasi hasil. Hasil yang diperoleh dari program menunjukkan nilai preferensi atau V untuk masing-masing alternatif. Nilai ini menggambarkan tingkat kelayakan relatif dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang dimasukkan. Perhitungan WP atau weighted product mencerminkan ada bobot berperan langsung dalam memperkuat pengaruh kriteria yang lebih penting. Kriteria cost otomatis menurunkan nilai preferensi melalui bobot negatif. Operasi perpangkatan membuat perbedaan alternatif menjadi lebih signifikan. Alternatif dengan nilai V terbesar menjadi pilihan terbaik karena memiliki nilai tertinggi setelah seluruh aspek dipertimbangkan. Selanjutnya, kesimpulan singkat mengenai program. Program weighted product yang dibuat mampu memproses 5 kriteria dan 3 alternatif secara dinamis. Pengguna cukup memasukkan bobot dan nilai alternatif, lalu seluruh tahap perhitungan akan ditampilkan secara detail. Secara keseluruhan, metode WP fleksibel, transparan, dan mudah dipahami. Implementasi GUI membuat program mudah digunakan oleh siapapun. Semua proses perhitungan ditampilkan lengkap sehingga nyaman digunakan untuk pembelajaran maupun pengambilan keputusan nyata. Alternatif terbaik ditentukan berdasarkan nilai preferensi tertinggi atau V. Program ini memberikan hasil yang akurat dan dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti pemilihan supplier, barang, produk, jasa, atau keputusan berbasis multi kriteria lainnya.
Baik, untuk selanjutnya berikut adalah tampilan dari source code yang sudah kami kembangkan. Berikut ini adalah beberapa bagian dari source code-nya. Terdapat input bobot seperti berikut ini. Input nilai alternatif, ada bagian tombol aksi, area hasil yang dimana kita bisa melakukan scroll, sifat kriteria yang dimana isinya jika true merupakan benefit dan false merupakan cost. Berikut adalah formatter angkanya. Untuk selanjutnya terdapat bagian pada panel input dalam blok ini dan panel output pada blok berikut ini. Selanjutnya ada panel button, ada juga event handler-nya. Berikut untuk reset input dan outputnya. Dan pada bagian ini dijalankan perhitungan WP atau logikanya dalam program. Ada bagian baca bobot, tahap 1 normalisasi bobot, dan selanjutnya ambil nilai alternatif. Dan yang ketiga berikut ini adalah hitung SI-nya. Dan selanjutnya pada bagian keempat atau tahap 4 hitung VI-nya. Yang kelima ranking. Dan berikut adalah bagian main-nya. Selanjutnya jika kita melakukan run, berikut adalah tampilan dari GUI-nya, di mana terdapat bobot, kriterianya, beserta A1, A2, dan A3-nya sebagai alternatifnya. Untuk selanjutnya, kita mencoba dengan memasukkan input nilainya dengan nilai dari K1, dari A1 yaitu 9, 85, 3, 8, 4, selanjutnya pada bagian A2 untuk K1-nya atau kriteria satunya yaitu 8, kriteria 2-nya 80, kriteria ketiganya adalah 5, kriteria keempatnya adalah 7, dan selanjutnya untuk kriteria kelimanya adalah 5. Begitupun untuk bagian bawahnya itu A3, kita masukkan nilai K1-nya itu 7, K2 75, K3 4, K4 9, dan untuk K5-nya yaitu 3. Berikut untuk bagian dari bobotnya juga, yang dimana kita menaruh kriteria pertama dengan nilai 5, kriteria kedua dengan nilai 4, kriteria ketiga dengan nilai 3, kriteria keempat dengan nilai 4, dan kriteria dengan nilai 4. Jika kita akan melakukan run programnya untuk melakukan proses perhitungan, kita tinggal menekan aksi tombol hitung WP, dan seperti berikut ini, prosesnya akan berjalan dalam program dan menampilkan proses perhitungannya seperti berikut ini. Ada tahap 1 dari normalisasi bobot, ada bagian input alternatifnya, tahap 2 menghitung SI-nya, tahap ketiga menghitung VI, dan tahap keempat penentuan alternatif terbaik. Dalam contoh dummy telah diterapkan dengan hasil alternatif terbaik A1 dengan nilai V seperti berikut ini. Sekian dari kami, terima kasih.